Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sahabat Digital Exchange.id. Nah, kali ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Kebetulan saya akan dibantu oleh salah satu partner saya, namanya Muhammad Fadli. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, bisa ditanyakan di fitur chat. Nanti kita bantu jawab. Jadi ini yang event kali ini tentang tanya jawab seputar yang entah tentang trading, entah itu bagaimana cara daftarnya di DEX, atau pertanyaan-pertanyaan seputar digitalection.id, dan juga trading-trading juga bisa ditanyakan kepada kita. Kita di sini saya sama Mas Faldi akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya gimana Mas Fadli? Halo. Halo. Halo, tes. Ya, halo, masuk. Ya, hari ini sesinya Q&A, jadi ada pertanyaan dari user kita. Jadi ada pertanyaan tentang yang sudah pernah kita bahas sebelum registrasi, terus deposit, terus bagaimana beli, yang kemarin sudah kita bahas. Mungkin teman-teman belum ada ketinggalan atau ada yang belum nyimak, bisa ditanyakan di sini. Untuk pertanyaan di kolom komentar, langsung kita jawab gitu. Oke, mungkin masih belum ada pertanyaan yang masuk. Kemarin sudah sempat ada beberapa pertanyaan, kebetulan nanti kita bakal jawabnya juga sekarang nih, Mas. Oke. Kita lanjut kali ya Mas Fahmi ya, memberikan informasi bahwa kita tadi sedang melakukan maintain ya, bahwa beberapa teman-teman ada yang belum bisa dibuka, kita arahkan ke website dahulu ya, karena aplikasi dicek oleh tim IT kita ya. Jadi kita lagi melakukan kebetulan untuk kenyamanan buat teman-teman juga dalam seminggu terakhir ini, terutama mau update beberapa fitur, beberapa tampilan juga, jadi ada sedikit kendala juga di mobile, tapi udah lihat, dan barusan kita juga ada maintain update yang baru, jadi tenang aja, aman, dan pastinya kita juga banyak teman-teman yang nanya nih Mas, ini DEX maintain mulu, scam kali ya? Itu gimana Mas jawabnya Mas? Oke, kita bukan scam, tapi kita fasilitas yang ada, bahwa kita adalah motonya dari awal kenyamanan para user melakukan transaksi di platform kami gitu, di Exchange. Jadi maaf sebelumnya karena kita melakukan urgent maintain ini bukan berarti maintain terus, tapi kita memperbarui dan menjaga itu semua agar user melakukan atau menggunakan aplikasi kita dengan jadi ada isu-isu hack itu nggak ada, atau apa-apa itu nggak ada. Kita emang lagi maintain urgent. Juga saya sendiri di Telegram juga menginfokan bahwa ketika ada masalah apa, saya juga aktif itu memberikan informasi sementara sebelum ofisial mengeluarkan statement gitu loh. Iya. Seperti itu, Mas Fahmi. Nah, terlebih juga misalkan kita scam, kayaknya hal yang hampir kenapa, karena tahu sendiri ya gimana ya, Bapak itu susahnya minta ampun kan, nyanyain itu juga. Terus juga beberapa kayak semacam regulasi-regulasi yang sudah kita lewati itu nggak mudah, buat exchanger itu nggak mudah. Jadi nggak mungkin lah kita meninggalkan para member-member kita, itu nggak mungkin. Pastinya untuk hal scam atau kita dari segi legal dan hukum sih kita sudah punya badan hukumnya juga. Dari regulasi juga udah ada jelas. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu kayaknya hampir gitu. Ini ada pertanyaan nih Mas. Untuk pertanyaan pertama nih, untuk pembuatan voucher DEX itu kenapa harus ada sisa 1.000 bisa maksimal? Saya bantu jawab ya.
koreksi aja Mas. Oke, kenapa harus ada sisa 1.000? Itu jadi kita udah punya ibaratnya pattern atau tersendiri di DEX. Jadi member-member ketika melakukan create depot itu harus ada minimal saldo yang tertinggal 1.000 seperti itu. Walaupun mau ditarik semua itu bisa tarik semua, tapi withdrawal seperti itu. Jadi penarikan menggunakan minimal harus disediakan 1.000 rupiah yang tertinggal ya, seperti itu. Jadi dari sistemnya kita format seperti itu. Untuk penarikan semua itu bisa langsung ke withdrawal rupiah, seperti itu. Kita memastikan apakah harga itu naik atau turun di aset tersebut. Oke, kemarin sudah dibahas ya, bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dari jual beli aset di DEX. Yang pertama adalah, saya udah bahas kemarin sebelum di live sebelumnya, bahwa memberikan kita ketika mendapatkan harga beli di kita ataupun di luar lalu kirim ke DEX, itu jualnya secara parsial. Jangan jual langsung. Misalnya kita beli doji di harga 32, tapi kita langsung jual di harga 30. Ketika harga itu menyentuh 34 dan akan terbang lagi ke angka 42 misalnya, kita akan gigit jari sebenarnya. Posisinya, aduh, sayang banget tadi semuanya. Nah, caranya adalah kita akan jual secara parsial. Jadi ketika kita set, kita langsung jual, langsung kita pasang di order, kita beli 32, kita langsung pasang di 34, 35, 36 sampai dengan 46. Jadi di parsial, dipecah-pecah ketika dia naik, dia dapat, dia naik, dia dapat, dia naik, dia dapat. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan maksimal seperti itu. Mas Romi. Oke. Jadi ya itu ya sebenarnya untuk memasukkan profit bisa juga tadi dengan yang dijelaskan oleh Mas Fadli itu seperti itu. Atau kita jangan serakah sih, jangan tamak. Intinya sih itu sih. Ambil profitnya 1% aja, nggak usah banyak-banyak, atau 2% atau 3% gitu. Itu kan dalam waktu 30 hari, kita pekerja, misalkan sebagai pekerja itu pasti nggak full 30 hari dong ya, pasti cuma 24 sampai 26 hari kerja dalam sebulan. Itu kalau misalkan kita modal contoh 1 juta, misalkan kita bisa profit dengan mengambil keuntungan 1% sehari itu dalam sebulan itu udah dapat 26%. Ngalahin bank loh. Kita naruh deposit di bank aja itu ada nominal tertentunya dan tentu juga bunganya itu nggak seberapa gitu. Dan itu enak senyamannya kita tuh nggak bisa seperti itu. Sebenarnya itu sih intinya, walaupun ya kita tahu sendiri lah sifat dasar manusia pasti kan serakah ya Mas ya. Jadi kalau bisa ya di apa di nafsunya itu dijaga gitu. Oke, ada lagi pertanyaan adalah kakak tanya, bagaimana cara menganalisa harga dilihat dari volume? Oke, volume itu tidak bisa ngebaca analisa harga. Kenapa? Karena itu terjadi secara dadakan biasanya. Nah, makanya tadi saya bilang lebih baik di order ketika kita sudah mendapatkan harga termurah, kita beli, atau itu di harga tertinggi langsung ditaruh di order. Jadi ketika nanti ada pump dadakan atau flash pump, itu akan langsung kena atau kita langsung tereksekusi. Sebenarnya naik turunnya itu bisa dilihat dari supply and demand. Jadi kita bisa lihat apakah di situ yang pasang tembok itu dalam artian banyak atau banyak dibeli. Jadi kalau tembok itu antriannya kalau di DEX itu warnanya merah beda. Jadi ketika dia ada angka yang besar, warnanya kalau nggak salah di halaman itu berwarna kuning, kalau yang hitam itu berwarna putih. Tidak fokus warna putih, kalau di putih itu berwarnanya kuning. Jadi nanti kalau di situ kelihatan kuning itu banyak akan ada indikasi mau naik. Tapi itu juga sebenarnya nggak pasti, tapi naik. Jadi lebih baik ditaruh di order, kita tinggal aja udah. Nanti bang sih seperti itu. Ya, jangan kayak kemarin tiba-tiba doge atau awal tiba-tiba naik
Oh ya, hampir 4 kali lipat dari harga semula. Bayangin, kalau misalkan kita taruh pada saat itu, kemungkinan bisa ketinggalan. Karena orang-orang udah keburu pada jualan. Jadi, lebih kalau dari kita sih, karena kita berdua seorang trader juga, pengalaman pribadi juga, lebih baik langsung ketika kita beli langsung pasang order sell seperti itu. Jadi lebih enak sih kalau tiba-tiba ngepam, terus kita ketiduran gitu kan, ternyata dipam, terus kita belum pasang order sell, ya udah, amin dapat yang harusnya party jadi tiba-tiba nggak party gitu kan, karena ya itu lebih amannya kalau dari kita berdua ya, itu melakukan beli langsung pasang order sell, kita cari mau ngambil profit berapa persen. Kalau saya pribadi dalam seminggu trading tuh dalam seminggu tuh ada trade jangka waktu harian, mingguan sama bulanan. Kalau harian biasanya saya ngambil presentasi 1-2%, kalau mingguan saya ngambil biasanya di atas 10%, kalau biasa saya ngambil yang di atas 10%, di atas 10%-nya lah. Itu jadi lebih apa ya, lebih enak, lebih santai juga. Jadi kita pun nggak pusing gitu mikirin, nggak mantengin chart terus, kan kita mantengin chart terus, apalagi kalau kita orangnya sibuk ya, sering di jalan, itu sangat-sangat apa ya, mengganggu sih seperti itu, sangat-sangat nggak ibaratnya sebenarnya, kecuali kita punya kayak robot trading yang mungkin bisa ngebantu, tapi ya feel-nya kurang dapet sih kalau saya seperti itu. Oke, pertanyaan kedua yang mau jawab. Gimana? Ada pertanyaan yang mau jawab siapa sekarang? Oh, oke, sebentar. Ini rangkumannya tadi ya sudah jelasin bagaimana cara profit, udah. Tadi kita jelasin berdua, yaitu dibalikin lagi ke diri kita masing-masing ya, bagaimana cara kita bisa mengatur emosi dan juga psikologisnya kita. Nomor 2, trading di DEX dan menemui DEX, cara trading yang benar tepat di DEX. Jadi, pada user login, untuk memudahkan pengguna DEX, terkadang ribet untuk lewat berbagai verifikasi dan tidak bisa menggunakan fitur sidik jari sebagai verifikasinya. Terima kasih. Coba, paham nggak maksudnya? Pertanyaan nomor 2. Mas Ardi. Sebenarnya yang mana nih? Banyak banget pertanyaan. Nomor 2. Nomor 2. Yang seputar DEX mengenai trading yang menu di DEX. Seputar mengenai trading di DEX dan menu-menu di DEX. Itu udah dijelasin ya kemarin di event yang sebelumnya, bahwa fitur-fitur di DEX itu sebenarnya ada yang namanya instant trading, terus adanya naruh order, seperti itu jadinya. Ya, itu aja sih, kalau menu-menunya sama aja sih hampir semuanya. Terkadang ribet untuk terkadang juga kita ribet nih ketika login di DEX, banyak verifikasinya, kayak contoh tiba-tiba ada verifikasi mesti di email, itu kenapa sih? Oke, dijawab dulu Mas Fahmi. Ya. Oke, dibantu. Kalau itu faktor security, keamanan ya. Kalau misalkan, karena terkadang beberapa member kejadian juga ini, dia hilang seperti itu. Terus ketika handphonenya hilang itu, kebetulan emailnya tuh untung nggak aktif gitu. Untung emailnya nggak di. Jadi ketika handphonenya hilang, dia punya beberapa yang menurut saya nominal lumayan gede juga di DEX. Dia handphonenya, terus laporlah kita, bisa balik ya akunnya, ya jelas bisa, karena yang hilang itu device-nya, bukannya. Nah, salah satunya di situ dia berterima kasih juga, ada fitur yang namanya yang confirm IP itu. Jadi ketika handphonenya hilang, ada
ada yang masuk, kelihatan juga dari sistem ada yang coba masuk informasi lewat email. Nah, kebetulan email itu karena tidak terdaftar dengan handphone. Jadi user yang kehilangan handphone ini yang ngambil handphone nggak bisa masuk ke akunnya seperti itu. Karena ya terkadang fitur keamanan itu di DEX biar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi lebih baik menjaga ibaratnya seperti itu sih. Ya, oke. Ini ada pertanyaan yang lewat sebenarnya. Mau tanya apa saja keuntungan beli dan jual aset index. Oke. Keuntungan jual beli aset index pertama adalah kita mempunyai fitur premium, kita punya yang namanya point center. Jadi ketika melakukan transaksi, kita melakukan deposit, itu kita akan mendapatkan poin. Yang poinnya itu bisa ditukar, ada yang menarik. Bahkan sampai liburan ke Lombok, ada yang dapat foto, bahkan ada yang dapat laptop. Kalau nggak salah kemarin ada yang dapat laptop deh. Ya, user ada yang kita. ditukar dapat laptop. Ya. Karena semangat banget dia sih tradingnya tuh Mas Kay, Mas. Betul. Dan satu lagi juga sudah mengeluarkan yang namanya ini, gua kelihatan ya. Oke, ini kita e-money platinum member. Jadi cara dapetinnya e-money ini gimana? Transaksinya aja dibesarin. Jadi transaksi yang kita jual beli DEX selain kita dapat poin, ini bisa kita. Itu ada isinya nggak tuh Mas? Nggak ada isinya lagi. Nanti kita isiin deh sama admin kita. Nah, tapi itu nunggu official, dalam waktu dekat kita akan rilis ini sebenarnya. Untuk e-money juga sebenarnya sudah kita rilis ke beberapa kali ke member. Ada juga member yang kemarin yang ikut event-event hadiah-hadiahnya tuh kayak contoh mengadakan acara setiap minggu namanya DEX Weekly Quiz. Jadi teman-teman bisa mengikuti acara tersebut tuh gratis semuanya, juga malah mendapatkan hadiah. Kayak contoh hari ini sudah kita rilis pemenangnya ada 3 orang mendapatkan e-money tersebut dan isinya juga lumayan nominalnya. Seperti itu. Ya, ada pertanyaan nomor 3, apa saja syarat jadi member premium? Sebenarnya mudah aja gitu, premium. Jadi kita melakukan transaksi terus-menerus, dan jika kita melakukan transaksi yang cukup besar, itu bisa jadi member premium. Member akan mendapatkan fitur premium yang berupa jadi kita akan diberikan informasi di mana beli aset digital itu yang lagi profit di mana, terselisih antar market. Bisa kita beli di DEX Korea ataupun Korea jual di DEX, itu akan diberikan informasi. Nanti untuk lebih detailnya untuk live chat ya ke help.digitalaccess.id. Nanti di situ ada menu chatnya di samping kanan bawah, bisa ditanyain tuh syarat member premium apa. Ya, sebenarnya soalnya banyak juga nih dari teman-teman tuh yang nanya kenapa sih harga di DEX sama di market A tuh berbeda? Yaitu karena kalau saya analogikannya seperti ini, kenapa kita ketika memberi ikan di tradisional, memberi ikan di supermarket sama di mall tuh beda harga. Itu juga berlaku di cryptocurrency, crypto aset ini. Kayak kita contoh mau beli susu deh, gampang. Di Indomaret, Alfamart, sama Hero, pasti harganya ada selisih harga ya. Seperti itu. Nah, di situ adalah kesempatan sebagai para, kalau ibaratnya orang transaksi trading jual beli itu arbiter. Itu sebenarnya kesempatan untuk para arbit untuk mengambil harga termurah, tempat yang tertinggi, seperti itu. Jadi ya, tapi ini dibutuhkan kejelian, kecepatan juga, karena ada beberapa koin yang dari blok lama gitu proses perjalanannya. Jadi contoh misalkan BTC, saya beli di DEX harga 120 juta, mau jual di Cina atau Korea atau di luar negeri market lain yang selisih harganya lumayan, tapi kita tahu sendiri lah kalau Bitcoin itu memang transaksi memakan waktu beberapa jam. Minimal 30 menit lah yang saya tahu tuh. Di bawah 30 menit. Jadi ketika sampai di sana, ternyata harga udah turun duluan. Seperti itu. Makanya kita lebih baik kalau mau arbit itu dengan koin yang apa aja Mas? Biasanya Mas koin yang cepat Mas? Biasanya Doji lumayan cepat juga. Terus
ERC20 yang punyanya Ethereum itu juga cepat, konfirmasinya cepat, sampainya pun cepat. Itu sih. Oke. Kayak Bitcoin itu agak lama karena dia SHA 25. Ya, jadi kalau benar timingnya dan harus tahu koin yang cepat transaksi itu yang apa kayak ya. Punya fitur Arbit ya, jadi lebih cepat ya. Orang belum tahu kita udah tahu Iya duluan benar. Apalagi kadang banyak juga dari teman-teman yang dari saya juga nggak ngerti, saya juga belum terlalu paham ya masalah convertnya itu ya. Mereka bilang kok ada convert masuk ke DEX. Itu gimana, Mas? Untuk convert itu kita nggak ada fasilitas convert, yang ada jual beli. Jadi convert itu kayaknya di koin yang lain mungkin. Jadi kalau ada convert belum masuk ke DEX, silahkan tanyain ya, bukan ke kita, karena kita hanya menerima saja sih itu. Iya, Oke Mas pasti ya. Fahmi, ini Yang pasti harus seperti ya, itu sih. betul. Oke, di poin 4 Mas Fahmi, lanjutin di poin 4. Tadi 3, 4, bagaimana cara mendaftar secara online. Bagaimana cara mendaftarnya? Daftarnya Live. sih mudah ya, tinggal akses web ID, terus klik daftar, masukin email sama username-nya. Masukin username, password, terus setelah itu verifikasi data diri. Kenapa butuh verifikasi data diri? Karena dari terus juga mewajibkan untuk melakukan verifikasi data diri karena kita ada sistemnya AML, anti money laundry, atau juga buat pendanaan yang terorisme itu kita menghindari hal seperti itu. Jadi setiap itu wajib namanya verifikasi data diri sih untuk melakukan transaksi seperti itu. Oke, ini pertanyaan nih, tahun berapa Digital Exchange didirikan? Apa itu DEX? Itu singkatan sih, kebetulan kita lebih ringkasnya nyebutnya DEX deh. Kalau digital panjangan, biasanya kita langsung nyebutnya DEX seperti itu. Tanggal didirikannya kebetulan kita sebenarnya sudah ada di tahun 2018, tapi launchingnya di tahun 2019. Kita baru launching berbarengan dengan grand launching kita tuh di bulan September. Jadi nanti tahun depan itu kita bakalan gila-gilaan juga sih. Kita bakalan mengundang beberapa member-member yang beruntung juga untuk mengikuti acara ulang. Kita juga bakalan bagi-bagi hadiah juga ke para member-member pas hari ulang tahun kita itu nanti pas tahun depan. Pokoknya ditunggu aja, jangan transaksi sama kita. Jangan bosan transaksi di Digital Exchange tadi maksudnya. Ya itu, siapa tahu kalian beruntung bisa ikut jalan-jalan sama kita kan. Entah itu masih dalam negeri atau ke luar negeri. Itu mungkin terjadi sih. Ini ada minta tips dan trik mendapatkan keuntungan setiap hari di DEX. Oke, tadi saya bilang, saya jelaskan bahwa kalau tips and tricks itu sebenarnya kita jangan pernah naruh aset digital di satu aset. Misalnya saya beli Doji, saya beli USDT, saya beli Bitcoin, itu lebih baik ketimbang saya taruh full. Ya, saya depositkan misalnya punya 10 juta, saya depositkan di DEX, saya belikan USDT aja. Itu dapatkan keuntungannya agak lama biasanya. Ataupun mungkin jadi turun. Tapi kalau kita aset itu kita pecah, misalnya kita taruh 2 juta di aset A, aset B, aset B, akan lebih mendapatkan profit lebih pasti sih, karena kan nggak mungkin namanya aset digital itu turun semua, pasti ada yang turun, ada yang naik, seperti itu. Juga gitu sih Mas, biasanya kan orang-orang pada nabung dolar gitu ibaratnya, nabung dolar daripada ini saya cuma sekedar nggak merekomendasikan, hanya sekedar sharing aja. Jadi banyak saya juga yang pengen namanya deposit dolar, buka rekening dolar segala macam atau dolar, karena proses yang lumayan ribet akhirnya larinya ke DEX gitu loh Mas. Mereka buka akun DEX, beli USD, karena kan USDT ini kan di backup 1:1 sama dolar ya, jadi harganya pasti seperti itu. Jadi daripada ibaratnya kata teman saya, daripada saya ribet di perbankan butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu, mending langsung ke DEX, titik, saya jual tahun depan, atau enggak langsung saya jual, saya pasang harganya, seperti itu. Itu bisa menjadi, ini menjadi apa ya, seperti itu.
Kalau misalkan ingin melakukan, misalkan takut sih sama kripto, kripto naik turunnya fluktuatifnya gila banget, ibaratnya gitu. Bisa dimanfaatin dengan stable coin-nya itu sih. Ya kita beli, tadi kayak teman saya beli USD, langsung dipasang harga atau ditahan selama beberapa tahun. Itu dijual, ditarik lagi, itu lebih ringkas dan lebih murah biayanya seperti itu. Itu bisa juga seperti itu. Lanjut, Mas. Mengoperasikan DEX lebih baik dianjurkan HP atau laptop. Ini sebenarnya kenyamanan masing-masing sih. Tapi kalau saya bilang mendapatkan fitur arbitrage itu lebih baik menggunakan laptop karena itu kan berjejer ya untuk komparasi harganya. Jadi kalau di handphone kayaknya layar kecil. Kalau tadi lebih seneng di di laptop karena lebih besar layarnya. Tetapi untung sih teman-teman biasa menggunakannya apa? Ada yang dia cepat handphone, tapi ada juga yang cepat menggunakan laptop. Gitu. Oke. Ya ada pertanyaan Mas Fahmi jawab ya. Seberapa besar peluang bisnis digital? Seberapa? Enggak Mas Fahmi. Ya, kalau seberapa besar sebenarnya peluangnya besar banget ya. Kita tahu sendiri lah populasi Indonesia tuh totalnya 200, udah lebih mungkin sekarang. Dan juga kita tahu sendiri lah dampak dari COVID sangat mematikan beberapa sektor, terutama yang manual ya, yang payment manual atau bertemu langsung dengan orang yang sekarang banyak halangan dengan adanya COVID ini. Jadi kita nggak bisa ketemu sama orang banyak secara langsung, bisa digital, transfer duit ke teman yang biasanya bayar pakai uang tunai gitu kan, beralih ke mata uang digitalnya, entah itu pakai Gojek atau OVO segala macam atau Dana. Ya kalau untuk ditanya seperti itu, sebenarnya peluangnya gede. Kenapa? Karena tadi yang saya jelaskan juga, bisnis digital itu, terutama kripto aset itu, sebenarnya kalau kita tidak serakah, nafsuan, itu untungnya itu lumayan gitu. Bisa menambah penghasilan bulanan kita lah, ibaratnya gitu. Ya intinya itu seperti itu sih. Intinya jangan serakah. Ingat diri juga. Kadang manusia tuh nggak pernah ada rasa puasnya sih. Udah untung dapat sehari ini gara-gara beli BTC dapat profit 5, kayak bakal bisa naik lagi. Ternyata karena nggak kejual, kita tahan terus, akhirnya harga turun lagi 5% kan seperti itu. Sebenarnya hal yang harus dihindari sih untuk trader-trader, apalagi kan yang baru-baru terjun gitu kan, diiming-imingin, ayo beli koin ini, ntar bakalan ingin BTC atau bakalan MON segala macam gitu kan. Kita nggak tahu marketing mereka gimana. Ya, jadi itu ya lebih hati-hati aja. Jadi nggak cuman panci Mas Fahmi. Iya. Jadi ada sales koin ya sekarang ya, bukan sales panci aja yang ada. Sekarang banyak benar. Banyak panci aja seperti itu. Jadi lebih hati-hati sih, ketika ditawarin atau diiming-imingi sesuatu seperti itu. Apalagi orang-orang baru, kalau bisa perhatiin dulu itu koinnya atau tokennya token apa, terus utilitasnya buat apa. Biasanya yang membeli koin itu ya yang dilihat tuh ya seperti itu, jangan langsung ikut-ikutan lah, bahaya seperti itu. Nah, kalau misalkan belum siap atau apa segala macam, tiba-tiba harganya drop karena tadi ini bakalan nyaingin Bitcoin, ini bakal nyaingin ETH, bakalan harganya ke langit segala macam seperti itu, tiba ngukik ke dalam tuh, aduh, sedih saya sih, sedih itu. Jangan sampai lebih bijak lagi lah. Kalau bisa ibaratnya jual beli ini menggunakan uang yang dingin tuh kayak gimana? Ya jangan sampai uang yang kita pakai dari uang hasil pinjaman, uang hasil jual tanah, jual mobil, harusnya itu uang itu bisa kita simpan buat hal lain, karena kita tergiur dan oleh hal-hal seperti itu membuat kita jadi
lupa diri. Ibaratnya kalau orang itu all in, kan ini bukan judi soalnya. Ini tuh judi gitu. Ada yang iming-iming 3 bulan utang macem gitu kan. Ya itu lebih dipikirin rasionalnya lagi sih sampai tergiur dan akhirnya malah menyusahkan diri sendiri seperti itu. Soalnya saya suka dengar curhatan-curhatan dari teman-teman member juga, oh harganya semakin turun ya, semakin turun ya. Itu hukum dari market, jadi jangan sampai salah dan jangan sampai, ya intinya sih pesan saya satu, jangan pakai emas, ini itu aja, pakai uang yang dingin. Misalkan misalkan contoh digaji 5 juta atau 6 juta, itu bisa disisihin buat investasi seperti itu. Jangan malah kita gaji, oh ini ada program begini, ya bisa bikin naik hatem atau bebasin hutang segala macam gitu. Terus kita malah minjem ke bank gitu, atau minjem ke saudara atau minjem ke teman kita ngutang, dan itu kita ikutin semua ke situ tuh. Bahaya banget sih, bahaya banget. Yang awalnya kita berteman baik gitu ya, karena hal seperti itu bakal merusak tali silaturahmi, itu nggak bagus sih sebenarnya. Ya jadi sih dalam melakukan hal-hal seperti itu lebih dipikirin lagi, lebih dirasionalin lagi gitu. Saya nggak menyebut merek atau apa ya, tapi ini cuma sedikit masukan aja dari pribadi gitu. Oke. Saya suka penasaran, kan banyak yang jual aset di DEX. Nah, banyak dong jumlah koin di DEX. Kalau udah lagi atau gimana? Oke. Aset digital di DEX yang jual banyak, yang beli pun banyak. Yang jelas itu adalah murni market ketemu user. Kita sebagai marketplace saja. Penyedia jasa aja sih. User. Ya, jadi itu bukan punya kita. Jadi begitu jawabannya. Jadi hukumnya tuh kita masang, misalkan nih saya mau beli 120 juta, Mas Fadli jual BT-nya 120 juta, itu baru ketemu penjual dan pembeli. Beda halnya ketika saya mau beli BTC 20 juta, ternyata Mas Fadli ini mau menjual di 121 juta. Itu nggak akan ketemu sampai hanya itu saya naikin jadi 121 juta, baru ketemu. Nah, jadi DEX itu hanya sebagai platform penyedia layanan saja, bukan yang ngambil koin, enggak. Ya. Kita murni sebagai market maker itu, sebagai pantara. Oke, berapa lama waktu convert JNP kan tadi ya, ini bukan kita, jadi silahkan tanya ke kita. Langsung aja cek tax ID-nya. Biasanya kalau setiap transaksi yang terjadi itu pasti muncul namanya tax ID. Itu ibaratnya kalau kita beli online itu seperti apa, Mas? Nah, nomor kalau resi. Misalnya, ya oke, lanjut ya. Saya masih awam dan awam dan bagaimana menjalankan bisnis menguntungkan lewat DEX. Oke, tadi udah dijelasin sih, Mas. Ya kita coba highlight dikit ya Mas ya, Fahmi ya. Nanti saya dikit jawab, bantu Mas. Kalau saya tadi menjalankan bisnis di DEX itu, saya bilang tadi dipecah aja aset digitalnya, jangan satu. Nah, mungkin aset itu turun semua. Nah, kalau saran saya bisa lihat di grafik ya, seminggu belakangan ini harganya posisi di mana? Apakah dia lagi banget di pucuk atau lagi di posisi di bawah? Kalau lagi datar kayaknya lebih, karena suatu saat pasti naik. Minggu ke depan, mungkinkah minggu ke depan naik? Itu juga bisa jadi, juga grafik ke belakangnya, historical disebutnya. Mungkin Mas bisa juga sih kita ngelihat juga dari news dari apa perkembangan koin tersebut. Contoh kayak kemarin Doge bisa naik tiba-tiba, ternyata ada isu yang menyebutkan dia bakal bekerja sama TikTok. Tiba-tiba lebih 120%, 130%-an. Karena ada yang digoreng oleh sebagian masyarakat sehingga koin itu dibeli naik. Seperti itu. Sebenarnya news itu juga berguna buat kita untuk mencari profit sih. Sama ketika ada news itu keluar, kita beli di rendah ya langsung jual, jangan sampai ditunggu-tunggu, 1.000 nih, Doge bakal ke 1.000 nih dari harga 33 ke 90 perak di DEX tuh. Wah, bakal ke 1.000 nih. Ternyata turun. Jadi jangan sampai
terlalu serakah, ambil yang pasti-pasti aja. Seperti itu. Ya. Oke, cara mengecek convert HPC masuk ke DEX ini juga tadi pertanyaan. Nah, jadi convert itu kita tidak mengerti, kita tidak tahu DEX itu convert apa. Jadi proses jual dan beli. Jadi ketika kirim ke kita, kalau belum ada tax ID bisa ditanyakan ke sananya. Jadi ini bisa ditanyakan langsung ke convert ke bagian koin. Bagaimana cara trading koin di DEX? Trading itu ada dua ya di kita posisi tadi kemarin saya sebutkan bahwa adalah basic trading dan menjual aset atau beli aset di kita secara harga. Jadi kita biasanya kalau beli pengennya nawar harga USDT 13.000 kita taruh di 13.000. Apakah itu dapat? Bisa dapat, kemungkinan ini kita nggak tahu. Bisa jadi dia turun 13.000 dalam waktu beberapa detik aja, kita udah naruh order, maka kita akan langsung dapat USDT tersebut. Mungkin Mas Wai mau trading koin di DEX. Kalau dari saya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti yang tadi kita jelaskan berkali-kali di atas, Mas. Bagaimana cara membeli Bitcoin pakai GPay? Bitcoin itu pakai USDT, bukan USDT gitu. Kita baru ya rupiah. Ya, betul. Jadi harus dijual dulu. Ya. Jadi dijual dulu GPay-nya ikan rupiah baru beli Bitcoin. Ya, bagaimana cara ya kita exchange itu apa? Sudah dibahas di atas bahwa kita punya point center, kita punya premium member, itu juga lebih murah. Ya. Kalau dibanding sama tetangga kan 8% melakukan penarikan. Dan juga ketika main di luar, di tempat lain, itu ketika kalian loss, itu misalkan, bukan hilang, maksudnya ketika kalian C di luar 120 juta, terus tiba-tiba sekarang jadi 60 juta, itu menyusut parah. Dan kalian cuma nggak dapat apa-apa. Karena seenggaknya kita ada beberapa program yang bisa membantu untuk semangat dalam tradingnya. Walaupun contoh misalkan saya 120 juta, ternyata harga sekarang 60 juta. Nah, di kita itu poin center itu. Jadi ketika melakukan transaksi jual beli itu kita bisa dapat poin. Seenggaknya ketika kita kalah banyak dalam hal penurunan harga, rugi banget. Tapi ada namanya poin itu yang bisa ditukar beberapa hadiah yang menarik seperti itu. Kalau dibilang hadiahnya dikit ya bukan, sebenarnya kalau mau besar ya kan transaksi aja sih seperti itu. Atau enggak kan kita ada beberapa cara untuk mendapatkan poin ya. Salah satu cara deposit rupiah, transaksi, login pun setiap hari seperti itu. Jadi bisa dimanfaatin seperti itu. Kalau misalkan manfaatin hanya login aja poin sih ya boleh, tapi ya dapatnya pasti lama seperti itu sih. Oke, sekarang ada pertanyaan, apa kelebihan DEX dibanding, udah dibalas juga tadi sama Mas Fahri ya, kelebihannya udah jelas, jawabannya udah ada. Kenapa saat lagi panas-panasnya trading competition DEX? Ini pertanyaan bagus. Bukannya kita maintain, enggak. Jadi maintain itu biasanya ada dua. Kalau maintain yang terstruktur akan memberikan informasi jauh-jauh hari. Misalnya tanggal sekian kita akan ada pemeliharaan. Biasanya itu tapi ketika ada urgent maintain, berarti itu tim IT kita memperbaiki atau mengupdate sesuatu hal yang penting sekali. Jadi itu tidak bisa ditunggu. Itu kapan aja bisa terjadi. Bisa jadi tengah malam atau jadi ibarat kita naik motor, kita sebenarnya udah mau servis berkala nih di tanggal 20. Oke. Pas lagi kita mau bawa jalan, padahal masih tanggal 20. Tapi pas kita jalan buat kerja, tiba-tiba kok kayaknya ada bocor di oli ya, atau atau kayaknya nih ada bot yang kena. Jadi mau nggak mau kita harus berhenti dahulu dan kita benahi. Seperti itu sih secara tidak langsung seperti itu. Biasanya dari pihak koin developernya pun juga kadang-kadang ya, betul. biasanya
sejam atau 2 jam sebelumnya tiba-tiba ngasih informasi. Contoh gitu kan, misalkan Doge ngasih update terbaru di walletnya loh, harus cepat-cepat di-upgrade, seperti itu. Ya, Hal-hal yang mesti urgent. kita urgentin, seperti itu. Jadi, biar code-nya kalau nggak kita update tuh koinnya nyangkut terus hilang gitu. Ya. Kita nggak mau seperti hal seperti itu sih. Kita mau nyaman kepada user. Mending kita updatein dulu sebentar daripada nanti misalkan lagi transaksi trading atau lagi tiba-tiba nyangkut entah nggak tahu di mana, merugiin kita juga. Mending kita ambil pahitnya di depan gitu. Kita langsung maintain seperti itu sih. Ya. Jadi bagaimana cara trading pemula untuk mengalami kerugian dan kegagalan besar? Monggo Mas Mami. Kalau untuk kerugian sih biasanya nggak jual beli trading seperti ini pasti tuh nggak ada yang namanya untung setiap hari tuh pasti ada namanya juga suatu kondisi yang namanya kalah atau rugi ibaratnya rugi kalau di sini ibaratnya rugi. Jadi kalau bisa kita kalau misalkan pas posisi rugi, kalau bisa kita manage ruginya itu jangan sampai berapa persen. Kalau saya sendiri pribadi rugi itu nggak, kalau udah 10% mending cut loss, mending cari koin yang lain kalau saya. Saya pernah mendaftar di Digital Research Verifikasi. Apakah saya sudah terdaftar? Oke. Akun kita sudah verifikasi atau belum? Sebenarnya kita masuk lewat aplikasi ataupun lewat website. Lihat kalau di web itu di bawah nama kita itu ada dua namanya diamond itu namanya apa Mas Mami? Berlian. Ya, berlian. Jadi berlian 2 itu berarti kita sudah verifikasi. Kalau belum, ya belum verifikasi. Seperti itu. Lalu kita bisa generate wallet. Ketika kita manajemen, kita bisa klik deposit, lalu kita klik generate, kita udah bisa, berarti kita sudah verifikasi dan sudah di ACC seperti itu. Kayaknya bagi dulu deh Mas. Yap. Kan kita sekarang ada bagi voucher beberapa pertanyaan yang menurut kita menarik dan bagus tuh kita akan ngasih berupa voucher dan juga termosnya, tapi ini bukan termos sembarangan gitu, termosnya lucu dan antik sih dari Dex itu. Nah, kita juga mau bagi voucher iseng-iseng bagi-bagi nih. Nah, buat teman-teman bisa buka dulu aplikasi Dex-nya karena ini rebutan Mas. Oke. Bisa lihat di fitur chat, di situ ada tulisan chat. Ini saya bakal ngasih voucher. Saya lempar berapa ya? 3 voucher. Saya lempar 2 voucher dulu deh untuk di awal. Sambil menunggu siapa yang kalau yang checking version kita untuk mobile dimatikan dulu, jadi bisa loginnya lewat web, lewat Chrome atau Firefox gitu. Kalau lewat mobile emang untuk saat ini karena maintain yang tadi itu untuk sementara ini kita tutup dulu. Jadi untuk saat ini sementara bisa masuknya ke website. Oke, berarti lanjut dulu nih. Apa gimana? Sebentar Mas. Kita lihat dulu. Udah dengerin belum nih? Oh, udah dapet nih si Tania Online. Dapet ya Tania Online. Minta jempol dong. Supaya trading di cryptocurrency itu bisa sukses. Nah, kuncinya cuma sabar dan tidak serakah. Itu aja. Oke, sekarang memasukkan GE autentikator di APK tidak bisa copy paste. Harusnya mending copy paste aja Kak. Oke, ini nanti kita coba masukkan ke list. Jadi ini sih sebenarnya Mas, kenapa mengeluarkan tampilan baru seperti itu? Karena kita akan mengeluarkan fitur terbaru sih, lebih ke arah situ. Oke. Nanti ada fitur terbaru yang bisa teman-teman manfaatin
tampilan seperti itu. Jadi kadang kan kalau Google Out itu kan mesti sinkron waktunya. Jadi kalau misalkan beda 1 detik pun 1 detik dari HP Google Out-nya itu beda 1 detik aja, nggak sinkron gitu. Ibaratnya handphone sama Google Out-nya itu, ini secara ngelihatnya tinggal cek jam di Google browser, tulis aja cek jam. Nah itu kan terus muncul tuh jam kalian tuh di handphone. Nah kalian koma jam kalian yang ada di handphone. Jadi jam yang kalian lihat di web Google-nya itu kalian sinkron, kalian lihat, kalian samain sama yang di handphone, sama apa enggak. Kebanyakan yang nggak bisa masuk yang invalid itu yang ada selisih waktunya, entah itu 1 menit, entah itu 2 menit. Nah itu cara membenarkannya, membetulkannya itu tinggal masuk ke pengertiannya, terus di update otomatis jamnya, jangan ikutin jam manual tapi jam otomatis juga. Nanti ketika udah sinkron itu bisa kembali dilakukan. Jadi kenapa tampilannya yang di mobile sekarang seperti itu nggak bisa, selain untuk nambah daya ingat juga dengan melatih kecepatan tangan juga, tapi sebenarnya itu waktunya juga lumayan lama sih, 30 detik satu itu harusnya bisa 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 ya, pokoknya intinya selain karena faktor itu, ada juga ntar bakal fitur terbaru dari DeX yang bakalan di upgrade lagi dengan memanfaatkan fasilitas tampilan tersebut. Jadi teman-teman nggak usah lagi yang pertama tadi butuh get code email atau nggak butuh Google Out tadi karena kendalanya banyak yang nggak sinkron jam handphone sama di jam di Google-nya. Jadi ada fitur terbaru nanti yang bakal kita keluarin yang mendukung fitur ininya sih seperti itu. Untuk ditunggu dah fiturnya berarti ya. Oke, lanjut. Nah, ini dipengaruhi apa Kak? Tadi udah dibahas sama Mas Fahmi bahwa ada nama news, berita. Jadi itu menentukan naik turunnya harga. Oke, berkali-kali admin bahwa tekankan admin bahwa trader harus berhati-hati, jangan serakah, juga lebih bijak dalam penggunaan self reminder. Ya, pokoknya intinya itu trading kalau bisa diusahakan jangan pakai uang panas. Uang panas itu apa? Bukan uang ibaratnya uang panas tuh uang apa ya? Buat beli susu anak. Uang buat beli susu anak, buat beli beras keluarga itu jangan. Soalnya ketika kita menggunakan uang seperti itu, psikologis kita tuh bakalan apa sih, ibaratnya contoh misalkan saya beli DOG di 30, di market 29, karena ini uang buat saya makan hari ini, saya tarik lah, akhirnya tadi saya deposit 100.000, yang tadi saya beli DOG di 30 dengan nominal 100.000, terus karena saya butuh makan hari ini atau butuh uang bayaran sekolah hari ini, akhirnya saya tarik yang tadi saya deposit 1 juta atau tiba-tiba saya narik kan jadi kena rugi berapa persen itu kan lumayan. Apa itu yang satu digit yang kalau misalkan turunnya tiba-tiba hari ini 30, besok tiba-tiba jadi 25 perak, itu kan lebih sakit. Sebenarnya walaupun pas kita udah narik duit, tiba-tiba besok 35 kan, karena ya itu, karena psikologis kita kena apa ya, kena kalau itu bukan menggunakan uang yang uang bebas lah ibaratnya, kalau saya menyebutkan uang dingin atau uang bebas, ya itu resikonya. Jadi profit karena bisa nahan beberapa hari, dia memakai uang panas atau uang makan, uang pinjaman segala macam, akhirnya ambil lah ibaratnya. Berapa aman dan amanahkah di DEX ini? Saya install hanya untuk convert chip. 2, apakah ada akademi di DEX ini? Oke, pertama, kita pasti jaga banget itu. Kita udah ada regulasi kita udah, dan itu nggak mudah sih buat exchange lain. Banyak yang gugur sebenarnya di angkatan kita ya Mas Fahmi ya. Iya, banyak banget yang pada tutup karena ini nggak semudah membalikan telapak tangan. Kita harus benar
benar terbalik pemerintah. Jadi kita diawasi oleh pemerintah juga dan kita sudah terdaftar ya bahwa kita bukan bodong seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan apa ada akademi di Dex ini? Sebenarnya udah kangen sebenarnya Dex Roadshow. Kemarin kita mau ada di Jabotabek terlebih dahulu karena kita mau buka new normal, tapi manajemen belum mengizinkan. Ternyata ada peningkatan yang signifikan terpapar COVID-19 ini. Jadi kita masih disuruh online dulu deh. Tapi coba ke depan ketika sudah reda, kita akan keliling. Kalau kita support community, kemarin kita di Bogor juga udah Kak. Nanti biasanya kita kalau community kita akan bikin sub grup tersendiri. Nanti di situ kita akan cari PA yang bertanggung jawab atau membantu kita untuk mengadakan acara offline. Yang di situ kita akan memberikan edukasi secara tatap muka, langsung ngobrol langsung seperti itu. Kita deposit di Dex selama 1 tahun. Kak, kita deposit di Dex setahun di salah satu kripto kena biaya atau enggak? Enggak. Nah, jadi kita, misalkan saya beli BTC nih di harga 100 juta, diamin selama 1 tahun nih, ya tetap udah, misalkan satu BTC 100 juta, kita diamin selama 1 tahun, ya udah harganya berarti masih tetap harga 1 BTC itu, 1 BTC. Jadi kita tetap BTC, nggak ada biaya-biaya, ibaratnya parkir atau biaya uang nyangkut. Biasanya yang main saham biasanya ini yang kerasa nih, yang main kemarin, apalagi kemarin yang gold nah, ada tiba-tiba gold terbang tinggi, terus nyangkutnya nggak bisa ditarik juga karena harganya terlalu tinggi, gitu kan. Kalau kita nggak ada seperti itu, kita bisa dijual kapan aja. Oke. Sekarang susah dibuka. Kita jelaskan kita lagi maintain karena ada beberapa yang akan kita launching dalam waktu dekat. Jadi ini ada urgent maintain, jadi ada beberapa aplikasi yang perlu update. Jadi nanti kalau sudah dibuka biasanya official akan masih, dan saya juga akan aktif di Telegram membantu teman-teman yang merasa kesulitan. Jadi sementara pakai website dahulu. Oke, terus ada juga informasi dari teman-teman nih. Kalau verifikasi bagaimana kita cara verifikasinya? Untuk verifikasi di grup Gemborkan kita ada link video YouTube-nya juga untuk memberikan kemudahan juga para member yang ingin melakukan registrasi ataupun verifikasi data. Jadi di situ nanti bisa ditonton juga videonya. Jadi untuk proses itu tuh kita ada cara-caranya di datanya itu pun ada panduan cara verifikasi data dirinya juga, bisa diikuti, bisa ditonton juga. Ya. Itu sebenarnya kalau kita daftar di Dex itu, ketika kita sudah daftaran, itu di pas selanjutnya itu kita suruh verifikasi di sebelah kiri itu biasanya ada di infoin foto model kita, megang kertasnya seperti apa, itu tulisannya harus disamakan, lalu KTP-nya upload di mana, itu sebenarnya udah dikasih tahu di website kita gitu. Nah, ini minimal yang bisa kita depositkan di Dex. Oke, deposit di Dex rupiah saat ini 25.000 Mas. Untuk deposit 50.000. Oke, 50.000, dan untuk beli aset 25.000 ya gitu. Ada juga beberapa aset yang kita bisa beli dengan harga 5.000 rupiah sih. Oke, jadi Dex itu sebenarnya fleksibel banget ya tadi. Jadi bisa deposit yang disebutkan suami sebesar 50.000 rupiah untuk coba-coba atau kita untuk belajar. Di situ kita bisa berusaha digital yang sebenarnya kita bisa beli dengan harga nominal 25.000 ataupun 5.000 gitu. Ya, benar. Saya sudah convert dari tanggal CNP kok belum masuk ya. Yang dari tadi kita jelasin bahwa itu langsung ke pihak sananya, kenapa proses convertnya belum selesai. Soalnya kita hanya sebagai penerima, dan juga bisa dicek juga, misalkan dari sana katanya udah sukses, kok di Dex tinggal lihat tax ID-nya, di copy kan tax ID-nya, dilihat di Etherscan. CNP ini ERC20 makanya. Ini
CNP itu token ya. Dia bisa dicek di ERC20, bisa dilihat. Nah, kalau XID belum ada, berarti emang belum ada. Belumnya sih itu seperti itu. Jadi ibaratnya Tax ID itu sebagai nomor resi kita kalau kayak kita belanja online, nomor resi itu kan berguna untuk mengetahui posisi di mana barang kita itu. Jadi sama hal dengan kripto, Tax ID itu berupa nomor resi. Ya, seperti itu ya. Ketika ada convert atau apa di aset digital di sana, jadi kita pastikan bahwa tax ID itu sudah keluar. Jadi tax ID itu ibarat kita kirim barang itu resi. Nah kalau resinya aja belum keluar, kok nggak masuk di DEX, kita ngeceknya dari mana gitu. Jadi resi itu kita harus tahu dulu angkanya berapa, nanti kita cek di pengirim itu yang namanya di NP, nanti kita bisa lihat dia posisinya ada di mana. Nah, kalau belum udah keluar terus kompresi successfully tapi belum masuk, itu baru bisa tanyakan ke kita lewat yang ada di hub digitalexchange.id itu. Dimasukin vouchernya di DEX. Tinggal kalau untuk meredeem atau membuat voucher sangat-sangat mudah dan simpel sih. Kita bisa login langsung ke digital. Kemudian ada namanya menu voucher. Di situ tinggal klik aja. Ada dua ya, satu yang create, satu lagi redeem sama generate, sorry. Ada yang redeem itu buat mencairkan vouchernya. Jadi itu bisa itu untuk mencarikan vouchernya, dan juga ada satu lagi generate voucher itu untuk membuat voucher. Buat voucher ini butuh yang namanya saldonya IDR-nya harus ada. Jadi kan sebenarnya kok di estimasi aset saya ada saldo IDR, kok nggak bisa create voucher, kenapa? Itu Bapak bisa saldo IDR-nya nggak? Kalau estimasi saldo IDR, kalau estimasi saldo itu keseluruhan jumlah dari aset yang kita punya di-convert jadi rupiah. Beda lagi ya, berarti ya? belum terjual atau emang ditahan. Beda lagi kalau voucher itu harus berupa rupiah, benar-benar ada saldo rupiahnya, baru bisa di-create voucher seperti itu. Dari teman-teman yang ini nih, kenapa saya kirim voucher kok udah bikin voucher, dapat kodenya, tapi ketika teman saya nge-redeem tuh nggak bisa. Kenapa? Faktornya salah satunya mungkin ketika membuat voucher dia masuk receipt emailnya. Jadi alamat email pengirimnya dia masukin, tapi dia masukinnya alamat email pribadi. Jadi yang bisa nge-redeemnya ya orang yang di email tersebut. Lebih amannya dikosongin aja, lebih amannya. Nah, mau cepat atau mau nggak ribet, aja yang receipt emailnya itu, penerima emailnya itu. Jadi kalau email itu bisa menggunakan yang email yang terdaftar itu ya? Ya, benar. Email yang didaftar bisa digunakan. Oke. Dan ini Oke, ya ada pertanyaan. ya, dan ini biasa dimanfaatin oleh teman-teman dari exchanger juga sih voucher ini. Jadi buat ngirim-ngirim member daripada harus ditarik ke rupiah dulu kan, terus ditarik masukin ke bank kena 0 koin, mending saya langsung transfer dalam gratis, nggak kena biaya sama sekali. Seperti itu. Ada lagi Mas Mami pertanyaannya? Redeem voucher yang dibagikan DEX. Ya tadi yang saya jelasin, jadi kodenya tuh, yang saya coba masukin lagi. Yang terakhir nih, saya bagi ini. Ada kodenya nih, kodenya itu di-copy, dimasukin ke akun DEX. Jangan lupa login, masukin password segala macam, terus kan ada menu voucher. Nah, di situ ada tulisan redeem voucher, tinggal di-redeem dah. Kalau nggak bisa di-redeem, karena mainnya rebutan, buru-buruan. Jadi ya siapa cepat didapat. Misalkan ternyata tiba ada tulisan notifikasi merah gagal atau enggak tiba-tiba nge-refresh doang, itu voucher udah ada yang make gitu. Oke, jadi main cepat-cepat ya Mas Mami ya. Iya, cepat.
Oke, ketika teman-teman ada yang mau ditanyain, apa bingung tentang DEX, koin yang ada di DEX, atau apapun yang berkaitan ditanyakan di chatting langsung. Oh ya, ini juga sih Mas, biasanya banyak dari member, kenapa saya ikut contoh nih, saya ikutan mining BTC atau tiba-tiba ketika di cover ke DEX, ketika dikirim ke DEX nggak masuk. Itu pertama cek tax ID-nya dulu, ada tax ID. Kalaupun ada, biasanya lama prosesnya karena ya namanya juga mining seperti itu tuh biasanya ya kurang meyakinkan seperti itu. Jadi dia ngasih fee pengiriman itu murah. Jadi lama banget prosesnya. Mungkin baru bisa masuk. Ada juga yang seperti itu. Yang belum masuk atau yang lagi transfer misalkan dari tempat-tempat seperti itu, entah itu mining atau yang seperti itulah. Itu biasanya memakan waktu cukup lama melakukan pengiriman. Kecuali ya kalau miningnya terpercaya ya. Kalau fisik kantornya ada, segala macam ada, dan terbukti sama ini sih, biasanya sih lebih cepat, lebih masuknya cepat. Karena ya itu. Jadi teman-teman ngeluh, kok nggak masuk ya, saya kirim di sini ya. Pas saya tanyain tax ID-nya ada apa nggak ada katanya. Tax ID juga nggak tahu yang mana. Pas di screenshot sama dia, ternyata tax ID emang nggak keluar, cuma di situ tulisan sukses aja, tulisan tax ID. Ya, itu belum dikirim, bisa jadi seperti itu sih. Ini ada pertanyaan yang udah kita jawab tadi ya. Nggak bingung. Banyaknya yang transaksi di DEX, jual ke IDR, itu pasti banyak lagi apa gimana ya, Pak Samrex? Nggak dijual lagi. Nggak. Tadi kalau sebenarnya bukan dijual lagi. Jadi gini, transaksi itu terjadi ketika ada pembeli dan penjual. Dan DEX itu hanya sebagai perantara penjuli. Seperti itu. Dan kita biasanya, mungkin di sini dia mau nanya kali, dari fee transaksi itu di DEX dikemanin uangnya. Mungkin pertanyaan yang bisa saya tangkap nih. Itu biaya operasional, ya tahu sendiri lah, biaya server segala macam, maintenance segala macam itu kan membutuhkan dikit. Jadi transaksi jual beli misalkan kan ada 0,1%, 0,15%. Nah itu dana sekecil itu kita beliin untuk biaya maintenance DEX ini, seperti itu. Nggak banyak sebenarnya sih. Oke. Ada pertanyaan lagi, koin ke voucher 50.000, udah 3 hari kok masih proses ya? Apa memang prosesnya lama? Nah, ini pertanyaan. Nah ini sebenarnya dia mungkin perlu Mas. Ya, betul. Jadi ketika kita udah meng-create, misalkan kita mau redeem voucher nih, coba sering lihat video YouTube kita, di situ kita udah jelasin sih cara nge-redeem vouchernya. Jadi ketika kita sudah melakukan redeem voucher, kan poin tersebut menjadi saldo 5 atau macam, itu ketika udah ngeklik tuh nanti kan akan diverifikasi lagi sama adminnya. Jadi dia ngeklik dulu, masukin, udah klik tuh udah sampai sukses tuh bakal masukin nama, alamat. Nah, ketika udah masukin nama dan alamat, klik itu akan ada muncul dari admin. Misalkan statusnya dari tadi sebelumnya approve udah jadi sukses, yang tadinya confirm jadi up, itu kita klik lagi, kita confirm lagi bener mau enggak, seperti itu. Jadi setelah proses itu selesai, itu bakal menunggu waktu paling lama 3 hari harusnya udah masuk. Biasanya sih sehari 2 hari juga kalau udah sampai proses seperti itu langsung masuk hadiah karena ada proses verifikasinya, biasanya banyak generate tuker doang gitu, terus nggak dilanjutin step-nya, padahal ada tuh di my redeem-nya tuh ada pengen dia jual gitu, pengen dia tuker itu harusnya diklik juga itu. Tapi banyak teman-teman yang nggak ngeklik. Intinya ada videonya
kan caranya. Nanti kita bantu up lagi mungkin teman-teman. Nah, di sini udah saya isi nama dan alamat admin emailnya. Oke, biasanya kalau udah seperti itu proses paling lama tuh 3 hari. Ya, tapi biasanya sehari 2 hari juga udah dikirim. Bedanya proses jam kerja ya. Beda lagi, saya baru redeemnya hari Jumat. Sabtu Minggu kan hari libur, jadi kita hitungnya hari Seninnya, Senin, Selasa, Rabu, paling lama tuh Rabu udah masuk tuh. Oke, maintain dan referral ya Kak, ini bukan pertanyaan. Kalau akun saya di reject, apakah kita nggak bisa masuk? Itu bisa masuk, cuman kita nggak bisa melakukan withdrawal. Jadi kita bisa jual beli, kalau kita deposit bisa, tapi kita itu kalau kita reject. Nah, reject itu biasanya banyak teman-teman juga belum tahu bahwa kok di reject ini salahnya di mana gitu loh. Sebenarnya kalau kita login ke aplikasi ataupun ke website itu di atas, kalau di web ada di atas itu bentuknya lonceng aja. Nanti di situ biasanya admin kita akan memberikan informasi. Nah, itu detail banget. Misalnya tolong dibenahi kata-kata verifikasi V-nya pakai V atau F. Itu biasanya salah di situ. Itu dikasih tahu benar-benar dicek di loncengnya. Atau ke My Profile. Di aplikasi juga ada. Atau ke My Profilnya, di situ juga kelihatan gede, tinggal dibenerin disamain seperti itu sih. Udah Mas nih. Oke, seperti itu. Kayaknya cukup sekian dulu, udah lebih dari sejam lebih nih Mas untuk event hari kita. Oke, sebelum berakhir acara kita akan memberikan informasi lagi ya Mas Fahmi ya, bahwa kita ada sesi keempat ya. Kelima ya? Keempat. Oke, keempat. Jadi kita ada sesi edukasi yang akan diadakan pada tanggal berapa Mas Fahmi? Minggu depan sih, hari Kamis. Oke. Ini lebih ke fitur-fitur kit yang ada di DEX, cara memanfaatkannya sehingga bisa mendapatkan profit yang maksimal. Oke. Jangan sampai ketinggalan. Jadi teman-teman siapin diri, siapin juga laptop ataupun handphonenya ketika kita ngikutin minggu depan. Jadi kita bisa langsung praktek nih fitur-fitur yang Mas Fahmi kasih informasi seperti itu. Lalu yang kedua, kita pastikan lagi jangan pernah tergiur oleh beberapa investasi yang memperoleh profit terlalu besar ya Mas Fahmi ya, yang nggak masuk akal ya. Jadi lebih baik transaksi di digitalessence.id. Jadi kalau misalnya di tele kita atau ada yang japri-japri ke akun masing-masing, ini profitnya lebih besar ketimbang main di DEX atau segala macam, itu tolong diabaikan saja karena beberapa juga udah banyak yang kena kasus tertipu ya Mas Fahmi ya. Banyak banget. Jujur aja kasihan sama orangnya sih. Mereka jadi mau beli di luar ya, ibaratnya transaksi bikin grup sendiri di luar, jual beli mereka sendiri dengan harga yang di atas market. Tiba-tiba bayar segala macam, malah amsyong, kasihan kalian. Ya. Jadi kalau ada platform khusus aman pastinya, bisa transaksi di situ, jual beli di situ. Komplainnya jelas ya, komplainnya bisa jelas, kita ada macam gitu ya. Iya. Gitu sih. Oke, jadi jika teman-teman mendapatkan PM nggak jelas, misalnya, ikut nggak profit segala macam, ketika bisa menanyakan atau japri ke saya atau ke Mas Fahmi, menanyakan Mas Fahmi kira-kira ini seperti apa, itu bisa, kita akan membantu sepenuh hati ketika pertanyaan tentang ini baiknya seperti apa gitu. Ketika ada isi yang berbau-bau membawa nama kita atau digitalisasi seperti itu. Jadi kita kembali bahwa lebih baik jual beli di tempat yang semukan gitu loh, daripada ikut di tempat-tempat yang profitnya gede segala macam, itu malah banyak kasus keterima, banyak yang tertipu gitu ya. Iya. Oke. Lanjut Mas Fahmi, penutupnya. Oke, terima kasih ke teman-teman, pada teman-teman sahabat yang sudah melonggarkan waktunya sore ini.
pengumuman hadiahnya kita infokan nanti ya. Jadi nanti kita bakal lihat dulu pertanyaan yang bagus-bagus, yang menarik-menarik, dan dari tadi sih pertanyaannya bagus-bagus sih. Jadi kita bisa jawab juga. Nanti kita bakal infokan di grup. Ya, jangan lupa untuk grup Telegram resmi kita, dan juga kita sekarang sedang ada event kompetisi CNP, jadi bisa juga. Ya. Dan juga kita ada program referral yang Mas Fahmi, hadiahnya berapa Mas Fahmi itu? CNP 20 sekitar juta ya? Hadiahnya. Lumayan tuh. Ayo, jadi CNP ini nggak pakai syarat, jadi banyak Rajapi juga kemarin Mas Fahmi. Ini syaratnya gimana? Isi form atau gimana? Nggak usah. Jadi langsung aja jual beli CNP sebanyak-banyaknya di kita SSBTD. Nanti kalau volumenya gede, pasti ada itu ya Mas Fahmi ya? Ya benar. Sekarang selisihnya belum jauh kok. Masih bersaing itu 1-6 kalau nggak salah tadi saya lihat. Masih bisa menang juga di semuanya. Dan yang diambil kan 5 orang pemenang juga nih. Jadi kan ya lumayan juga kalau misalkan masuk juara 5 kan beberapa juta gitu kan. Buat saya tadi dapat profit juga, bisa dapat tambah juga. Dan juga kita setiap minggu selalu mengadakan namanya weekly quiz. Weekly quiz itu ya, jadi kita memang bagi-bagikan hadiah setiap seminggu sekali ya. Kalau minggu kita yang pemenangnya baru diumumin hari ini tuh kita bakal bagi-bagi e-money, kita kasih dengan saldo yang lumayan juga. Seperti itu. Lumayan banyak. Ya bisa dimanfaatin lah untuk misalkan jalan, mau naik kereta, mau masuk tol, seperti itu. Dan juga ya itu oke. Jadi intinya dari kita bisa selalu pantau resmi di informasi resmi kita, di resmi kita. Soalnya banyak juga nih ngikutin medsos kita, pakai nama kita gitu. Kita pastikan itu yang official resmi itu bukan punya kita. Jadi hati-hati juga buat teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore.